instalasi, saya bantu instalasi kabel kemarin, ada Oce juga, kami kerja saudara. Kemudian waktu di tengah sibuknya kerja, satu perenungan yang Tuhan taruhkan dalam pribadi saya, di tahun baru ini banyak anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan, banyak anak-anak muda melangkah atas kedagingannya, dan kamu harus sampaikan itu melangkah bersama dengan Tuhan. Itulah saudara tema khotbah pada hari ini, yaitu melangkah bersama dengan Tuhan. Boleh kita sama-sama katakan melangkah bersama dengan Tuhan? Belum semuanya, melangkah bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara, kita mau belajar dari salah seorang tokoh yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu Gideon. Gideon ini adalah seorang muda. Gideon itu berasal dari bangsa Israel yang kemudian mereka itu ditindas, mereka itu dijajah oleh bangsa Midian. Yang dilakukan oleh Gideon itu saudara bukan melawan, tapi dia takut, dia lari di tempat persembunyian, di sana dia mengirik gandum. Karena ketakutannya itu. Tetapi satu waktu Tuhan datang memanggil Gideon. Dia adalah seorang muda yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Oleh sebab itu saudara, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Nanti saya akan bacakan ayat yang ke-12, teman-teman sekalian baca ayat yang ke-13 hingga seterusnya. Kita akan baca secara bergantian. Firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ingin menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan pada nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, "Sebenarnya Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membawa kami dan menyelamatkan kami ke dalam kerajaan orang Midian." Ayat 14 firman Tuhan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Ayat 16 firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ayat ke-18 firman Tuhan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman-teman yang saya kasih sekalian, berbicara tentang melangkah bersama dengan Tuhan itu adalah berbicara tentang sebuah proses. Berbicara tentang melangkah bersama dengan Tuhan itu adalah berbicara kita mengambil suatu tindakan. Kita membiarkan Tuhan mengambil alih atas hidup kita. Kita membiarkan Tuhan hidup memimpin kehidupan kita. Kita membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Kita membiarkan kehidupan kita diarahkan oleh Tuhan. Nah, kenapa banyak anak muda saat ini hidupnya itu yang begitu-begitu saja? Kenapa? Satu, tidak mau membiarkan kehidupannya dipimpin oleh Tuhan. Tidak mau kehidupannya diarahkan oleh Tuhan. Gideon saudara, Gideon itu adalah orang yang dipilih Tuhan, didatangi Tuhan. Gideon, engkau adalah seorang pilihan dan engkau akan memukul orang Midian. Tetapi apa jawabnya? Tuhan, apa janjinya? Katanya bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah
Mesir, bangsa yang besar itu. Tetapi nyatanya sekarang kita diperbudak. Hari ini saudara saya mengatakan, ketika engkau mengambil langkah, melangkah bersama dengan Tuhan, engkau sedang membiarkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Saudara, melangkah bersama dengan Tuhan itu adalah sebuah proses untuk kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Ketika kita membiarkan hidup kita, langkah kita, maka kita membiarkan hidup kita diambil alih oleh Tuhan, kita bertumbuh di dalam iman. Kalau kita melangkah setapak demi setapak di dalam Tuhan, saudara, saya percaya apa yang kita akan tujui, apa yang kita mau capai, titik yang mau kita capai, kita akan capai itu. Amin. Ada banyak anak-anak muda, saudara, ingin mencapai garis finish yang mantap, yang wow, capai karirnya. Tapi kalau kita berjalan atas kedagingan kita, saya percaya kita mau capai itu gak akan jadi. Kenapa? Kita gak libatkan Tuhan. Tapi coba kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita biarkan Tuhan yang berjalan di depan, kemudian kita ikut dari belakang. Saya percaya tantangan apapun yang akan kita hadapi, masalah apapun yang akan kita hadapi, kita akan hadapi itu bersama dengan Tuhan. Karena yang berjalan di depan kita itu adalah Tuhan. Saudara coba bayangin saudara berjalan di tengah hari yang paling gelap. Kemudian saudara tidak punya apa-apa, tidak punya senter, satu cahaya pun saudara tidak lihat. Saya percaya saudara pasti tersandung. Waktu kami mau sewa musik waktu itu, saudara, acara Natal, kami masuk di ada tempat musik itu kan pakai buat inilah peredam suara, jadi karpet semua. Jadi kalau lampunya mati, gelap satu cahaya pun nggak ada, musik titik pun nggak ada. Saya coba sendirian di situ, saudara. Jadi saya coba cari-cari jalan sampai keringatan saya. Sengaja saya nggak nyalain lampu. Gimana sih gelap yang paling gelap itu gitu? Karena selama saya hidup ya lihat gelap paling masih ada lah cahaya buram-buram gitu masih ada. Tapi kemarin saya coba tes di ruang musik itu, saudara, ada toko di sini. Saya masuk situ, gelapnya minta ampun. Satu cahaya pun nggak ada. Akhirnya saya coba tes saya center pakai HP saya. Oh iya ya, ternyata kayak gitu. Di situ muncul satu hikmat. Ternyata kalau saya berjalan tanpa Tuhan, arah saya itu nggak tahu kemana. Kemungkinan yang tadinya saya mengarah ke sini bisa saya arah ke sini, bisa saya kembali ke belakang. Kenapa? Saya meraba-raba jalan. Nah, anak-anak muda hari-hari ini, saudara, sering saya lihat seperti itu. Banyak anak-anak muda melangkah atas kehendak dagingnya, tidak membiarkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Saudara, mari kita lihat. Ada beberapa hal yang saya bagikan kepada saudara yang menjadi pegangan kita ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah mengalahkan rasa takut. Kita lihat di dalam pasal ke-6 ayat yang ke-11. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya memilih gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Di sini kita lihat, saudara, bahwa Gideon sedang mengalami yang namanya ketakutan. Bangsanya juga ditindas, bangsanya juga mengalami suatu penjajahan dari orang Midian. Karena kalau orang Midian datang, saudara, mereka bukan cuma datang dengan pasukannya. Mereka datang bawa dombanya, bawa sapinya, bawa kambingnya. Sekali penjajahan. Kemungkinan kalau orang Jepang jajah Indonesia, saudara, pasti cuma pasukan-pasukan elit, pasukan-pasukan yang memang gagah berani. Tapi kalau bangsa Midian jajah Israel nggak kayak gitu. Mereka datang bawa juga sapinya, kudanya, kerbaunya. Supaya apa? Kita duduki orang Israel. Saudara, Gideon itu masih orang yang muda. Jiwanya masih jiwa muda, darahnya masih darah muda. Tapi dia mengirim gandumnya itu di tempat yang tersembunyi. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan. Akan tetapi, saudara, ada satu perbedaan di sana. Ketika
ketika Gideon dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, satu hal yang saya lihat saudara sampai saya bilang, oh iya ya Tuhan benar. Coba kita buka di ayat pasal yang ke-7, pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi jika kau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ayat yang ke-11. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian kau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan. Ketika dia bersama saudara, bersama dengan Tuhan, apa yang dialami oleh Gideon? Yang tadinya dia memiliki rasa takut. Rasa takutnya itu tergantung dengan rasa keberanian. Kenapa saudara? Gideon itu tidak lagi melangkah dengan sendiri. Gideon itu melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari-hari ini apa? Kita melangkah sendiri atau melangkah bersama dengan Tuhan? Kita arahkan masa depan kita dengan sendiri atau kita mengarahkan masa depan kita dengan Tuhan? Saudara, saya percaya banyak anak muda itu dari semenjak saya sekolah di Siari 4 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, bahkan saya magang kemarin saudara, rata-rata itu yang saya lihat punya cita-cita jadi polisi, bahkan 50%-nya tentara. Semua mau jadi pasukan. Kenapa saudara? Itu yang menjadi benteng kuat bagi kita. Tapi kalau kita melangkah dengan kedagingan kita, wah saya bisa kok, tanpa Tuhan saya bisa. Banyak orang saudara punya postur baik, kesehatan bagus, lain sebagainya, tetapi dia karena melangkah dengan kepercayaan diri sendiri. Tapi banyak orang saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini yang saya lihat, nggak mungkin dia lolos, cadel itu cadel, nggak mungkin dia lolos. Orang dia ngomong aja gitu, nggak mungkin lolos itu. Hormat, galak, kan nggak mungkin lolos. Tapi apa saudara? Ketika dia melangkah bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, amin. Saya lihat banyak buktinya. Orang yang dikatai, oh itu banyak penyakitnya, nggak bakal lolos. Tapi dia datang didoakan, tolong saya mau jadi ini. Kalau kau siap mau jadi itu, kau harus melangkah bersama Tuhan, didoakan jadi. Yang saya mau katakan hari ini, di tahun 2026 saudara, kita harus memiliki perubahan itu. Mungkin kita mengalami rasa takut di dalam kehidupan kita, menghadapi masalah-masalah kecil, kita sudah takut. Gideon saudara bukan lagi masalah kecil, masalah besar. Kemudian yang kedua saudara, tidak boleh menyerah. Nah ini yang saya lihat dari tokoh Gideon, itu adalah mudah menyerah. Pada ayat yang ke-15 dari pasal yang ke-6, coba kita lihat. Ayat yang ke-15 dari pasal yang ke-6. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Ini yang kedua kali saudara dia nolak. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaummu adalah yang paling terkecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Di sini saudara orang tua, kecuali Om Timo. Saya percaya saudara, sekalipun Om Timo di tempat ini ada, jiwanya masih jiwa muda, men. Bahkan nalainya di dalam pujian ngalahin kita saudara. Kita mungkin kayak gini, tapi kalau Om Timo, belum begitu. Saudara, Gideon itu mulai menyerah. Gideon itu mulai merasa yang namanya wah aku gagal, rendah diri. Gideon itu mulai merasa yang namanya gak bisa ini. Dia menyalahkan orang lain. Saudara yang terkasih, teman-teman sekalian, saya mau katakan, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, satu hal yang kita ketahui, kita nggak boleh menyerah. Gideon saudara, dia dipanggil oleh Tuhan, 2 kali dia tolak. Kenapa? Dia merasa bahwa saya ini masih muda Tuhan, sama dengan kita hari ini. Orang yang
bisa. Tolong dong Kak Grace begini. Nggak bisa. Kok sudah tahu aku nggak main musik. Tolong dong gini. Nggak bisa. Aku nggak tahu. Aku udah tahu. Aku nggak bisa WA. Tolong dong doa persembahan. Jangan Kak. Aku gini loh Kak. Iya aku belum bisa berdoa Kak. Besok doa buka. Jangan Kak. Kenapa? Kita merasa bahwa kita rendah diri. Orang yang rendah diri beda sama orang yang rendah hati, saudara. Kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan rendah diri baru gak masalah. Tapi kalau kita rendah diri di hadapan manusia itu yang salah. Karena kita menurunkan derajatnya Tuhan juga dalam diri kita. Kita tidak mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang hebat. Saudara, orang yang rendah hati itu seperti ini. Hebat loh tadi kamu main musik. Iya, puji Tuhan, tapi masih ada kesalahan juga sih. Itu jadi evaluasi buat saya. Tadi hebat loh Reinhard main musik. Iya, cuma tadi masih ada kesalahan kunci juga. Itu buat belajar. Itu orang rendah hati. Tapi coba orang yang rendah diri. Tolong dong nanti pelayanan ini ya kita nggak ada ini. Paling cuma kamu lah yang bisa. Wih, Kak aku juga nggak bisa Kak. Itu orang yang rendah diri. Gideon seperti itu saudara. Bayangkan saudara, Gideon didatangkan oleh Tuhan, tetapi dia masih merasa rendah diri. Gideon juga bukan cuma rendah diri, dia merasa gagal. Oleh karena itu saudara, dia lari di tempat persembunyian. Di sana dia mulai menyerang. Tuhan terserah, mau mati di sini kan mati. Kenapa? Dia merasa nggak bisa. Gideon juga menyalahkan orang lain. Apa yang Gideon katakan? Kan kata Nabi, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu digiring oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan. Tetapi sekarang apa Tuhan? Diserahkan kan ke orang Midian, dijajah kan? Itu kata Gideon. Tetapi apa saudara yang saya mau katakan hari ini? Patahkan itu di dalam dirimu. Merasa rendah diri, merasa menyerah, merasa gagal, nyalahin orang lain. Tetapi yang kebangun di dalam hidupmu itu adalah, oh Tuhan, saya bisa, cara hebat. Ketika engkau tidak menyalahkan orang lain, ketika engkau merasa bahwa ada Tuhan di dalam dirimu, engkau tidak merasa gagal. Berani bangkit, amin. Saya pernah baca kegagalan itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Yang walaupun ada banyak orang gagal terus, nggak apa-apa, coba aja. Seperti itu. Saudara, saya bagi kesaksian. Waktu saya belajar teknisi listrik, saudara, saya belajar dari yang namanya baterai HP. Saya coba konek-konekkan gimana caranya supaya nyala ke lampu. Kemudian saya naik ke panel surya. Saudara tahu panel surya itu dia nggak kayak setrum biasa, dia beda seperti api. Saudara tahu waktu itu kabel yang kalau kabel panel surya dia itu kayak rambut atau agak lebih besar. Saya pasang di dada saya, saudara. Saya pasang, kemudian satu kabel lagi saya pasang seperti ini. Duanya saya temukan, saya pasang di dada saya. Sampai terbakar, saudara. Itu saya belajar tahap pertama. Kemudian saya lolos dari situ, saya naik ke listrik. Saya ambil yang volt. Saya coba di meteran. Saya coba pasang PCB. Saya coba gagal kan, nggak apa-apa. Yang walaupun konslet nggak apa-apa, coba lagi. Konslet nggak apa-apa, coba lagi. Kesetrum nggak apa-apa, coba lagi. Dulu saudara saya pernah itu pasang listrik, saudara, sampai saya kelempar itu karena setrum. Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyerah dari situ. Saya coba terus. Nah dari sini saudara, ayo, yang jadi pertanyaan kita di dalam pribadi kita sebagai anak-anak muda, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan? Kemudian saudara, yang ketiga itu keluar dari pikiran negatif. Wah, ini yang paling susah. Keluar dari zona nyaman kita, pikiran negatif itu paling susah. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu sudah berakar dalam diri kita. Gideon itu sudah merasa duluan bahwa kita akan kalah. Karena sekutu yang dari Israel cuma 300 orang dan itu pun gak bisa diandalin, saudara. Ketika Gideon datang dengan jiwa mudanya dipanggil oleh Tuhan, dia sudah merasa kalah dengan pikiran-pikiran yang negatif. Dia tidak melihat bahwa kalau Tuhan yang berperang,
kita saudara, saya mau katakan bukan lagi musuh-musuh kita, bukan lagi orang-orang di luar dari kita, tetapi yang jajah diri kita adalah pribadi kita. Malas, kecanduan HP. Saya akui itu saudara, karena saya juga pernah tinggal di dalamnya. Saya akui itu saudara, karena saya juga pernah mengesampingkan firman Tuhan. Saya akui itu karena saya sering melalai. Saya pernah dijajah dengan kedagingan saya. Saya pernah dijajah oleh gadget yang saya pakai. Sekalinya pakai karena udah kebiasaan nggak pakai apa, saudara balas dendam, nonton sampai full, scroll habis. Coba kita bayangkan saudara, beberapa yang saya lihat saudara, termasuk anak SDT, nggak cuma dari Tapin, dari luar juga. Kalau lewat firman Tuhan saudara, baru bilang shalom, scroll. Tapi coba yang joget-joget, nonton sampai habis, nanti scroll lagi. Yang lain nonton sampai habis. Kenapa? Kita ditipu oleh iblis. Sekarang saudara, banyak cara iblis menipu kita, bukan cuma AI, banyak. Lewat pribadi kita. Saya saudara ketika merenungkan firman ini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apa sih maunya Tuhan buat kami? Apa sih maunya Tuhan buat anak-anak muda? Saudara, ketika kita keluar dari pikiran negatif, kita lihat orang pun saudara salah pun orang itu, kita pasti bakal berpikir positif. Dia punya kelebihan, dia punya kebaikan. Jadi yang kita ambil itu adalah sifat baik. Ya hari ini saudara, ketika kita belajar dari tokoh yaitu Gideon yang tadinya merasa bahwa gagal, merasa bahwa kita pasti kalah, tapi ketika dia melangkah bersama dengan Tuhan, bangsa yang besar itu ditaklukkan. Hari ini saudara, ayo maju bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara, yang keempat, yang terakhir yang saya mau sampaikan itu adalah kita tidak ikut serta dengan orang-orang yang toksik. Saudara tahu orang-orang toksik? Orang-orang toksik itu adalah orang-orang yang membawa racun dalam kehidupan kita, bukan racun tikus, bukan racun-racun yang lain, enggak. Tetapi itu yang membawa kita, membunuh kita secara pelan-pelan, membunuh karakter kita, membunuh mental kita, lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang toksik. Firman Tuhan katakan, Gideon, kau keluar dari tempatmu itu, kau pergi ke bangsa Israel, kau bawa mereka. Kenapa? Bangsa Israel juga bangsa yang takut saudara, sehingga tak satu pun dari mereka yang berani melawan. Makanya Gideon sebagai seorang yang muda saudara dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita harus keluar dari orang-orang yang toksik. Justru karena tadinya Gideon bergabung dengan orang-orang yang toksik, dia juga ikut takut. Justru karena tadinya dia bergabung dengan orang-orang yang toksik, dia ikut merasa rendah diri. Nah hari ini kita berkumpul dengan orang-orang yang toksik atau orang-orang yang membangun kehidupan kita. Kita berkumpul dengan orang-orang yang membawa kehidupan kita jauh lebih maju atau orang-orang yang malah menjatuhkan kehidupan kita. Saudara, saya pernah nonton ada satu riset yang mengatakan bahwa 2026 itu adalah tahun yang paling gelap. Kemudian 2030 nanti anak-anak muda bahkan Indonesia ini menjadi kota yang banyak ateisnya. Ada peperangan lain sebagainya. Tetapi mulai hari ini saudara, kalau kita tidak mau tergolong di dalamnya, biarkan hidupmu melangkah dengan Tuhan, amin. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan, amin. Izinkan hidupmu itu berjalan yang dipimpin oleh Tuhan, diarahin oleh Tuhan. Saudara kalau berjalan di Jakarta, di mana-mana, kalau saudara nggak pakai maps, tanpa saudara tahu tujuannya kemana, saudara saya percaya pasti saudara nyasar. Kenapa? Gak ada yang ngarahin saudara. Saya punya teman saudara, dia praktek, dia magang di Jakarta Utara. Mereka berdua pakai motor. Awal juga mereka itu ke Jakarta, mungkin belum kenal Jakarta mungkin. Jadi pakai motor saudara yang ban belakangnya itu peleknya itu sudah agak bengkok, jadi kalau jalan begini
Gila. Jadi seperti itu jalannya. Sudah begitu mereka masuk tol mobil, karena nggak ada yang ngarahin. HP mereka nggak bawa. Ada pun yang bawa HP satu, dia nggak tahu cara pakai Maps. Nyasar kemana-mana saudara. Kenapa? Gak ada yang ngarahin. Sama. Kehidupan kita juga kalau nggak dipimpin oleh Tuhan, kalau nggak diarahin oleh Tuhan, ya kita akan berjalan tanpa arah. Seperti itu saudara. Oleh sebab itu saudara, izinkan kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Ada banyak orang saudara di akhir-akhir ini saudara merasa bahwa sudah susah. Bahkan saya pun merasa seperti itu. Masuk tahun ini susah banget. Krisis di mana-mana lain sebagainya. Tapi saya percaya saudara, sekalipun banyak orang lain yang berkata demikian, ya cuma punya satu, saya cuma punya Tuhan. Saya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Gideon seorang muda ditolong Tuhan, saya percaya saya juga ditolong Tuhan. Kalau Gideon ditolong Tuhan, saya percaya Yeskiel ditolong Tuhan. Kalau Gideon pernah ditolong Tuhan, saya percaya Mercy ditolong Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan saudara beracara dalam kehidupan kita. Toh kita percuma saudara kalau kita nggak biarkan Tuhan yang memimpin langkah kita. Kita percuma menyanyi lagu suka-sukamu Tuhan, tetapi kita nggak izinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kita katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Gak bakal nyambung saudara. Tuhan punya suka-suka begini, kita punya suka-suka begini. Terserah Tuhan lah. Tuhan mau ke sana ya, aku mau ke sini. Tuhan mau ke situ, aku mau ke sana. Gak bakal saudara. Tuhan punya rencana yang paling besar itu. Tuhan mau kita jadi orang yang sukses. Anak-anak muda saudara, 100% saya percaya gak ada itu yang cari yang namanya kegagalan. Gak ada yang namanya cari itu jadi pemulung. Gak ada. Semua pengen sukses, tetapi dengan cara yang berbeda. Anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan, saya percaya 90% bahkan 100% hidupnya kalau bergantung sama Tuhan, 100% saya jamin dia akan sukses. Bukti nyata saudara, ayat PPI semua yang tes tentara paling cuma 1% yang gagal, 99% berhasil. Kenapa? Berjalan bersama Tuhan, gak punya apa-apa pun, berjalan bersama Tuhan pasti. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika masuk tahun 2026 saudara, tahun yang baru, saya ambil satu tindakan dalam Tuhan. Tuhan, saya mau berubah, saya mau jadi lebih baik lagi dalam Tuhan. Mungkin tahun 2025 Tuhan saya jatuh bangun, saya lalai, saya selalu mengesampingkan doa Tuhan. Saya ambil tindakan saudara, bahkan Tuhan tolong saya, Roh Kudus mampukan saya. Sekarang kita sekolah teologi saudara, tidak menjamin gelar itu, tetapi yang menjamin itu adalah kualitasmu di dalam Tuhan, hidupmu di dalam Tuhan, seberapa besar kau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bangun satu perubahan. Ayo melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin saudara kita melangkah bahwa kita kayak gak ada Tuhan dalam diri saya, coba melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak panjang firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara, tetapi perlu kita ketahui saudara, ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah tidak boleh menyerah, mengalahkan rasa takut keluar dari pikiran negatif. Amin. Sebagai seorang anak muda saudara, ayo arahkan langkah kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, I believe nothing is impossible. Amen. Saya ajak pelayan Tuhan untuk maju ke depan.